Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala. Senang rasanya berjumpa lagi dengan para pendengar yang diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan memastikan bahwa berbahagialah semua orang yang berlindung padanya, sebab dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan melalui program Oasis Fajar. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi ini kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan, dan kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kebenaran firman yang akan kami dengarkan ini menjadi makanan dan minuman rohani bagi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan Oasis Fajar pagi ini adalah ketika Tuhan memimpin, Ia menyediakan. Nats perenungan kita terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan tertulis demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, traveling atau mengadakan perjalanan adalah salah satu gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita. Dan entah sudah berapa banyak langkah kaki kita selama mengadakan perjalanan demi perjalanan tersebut. Meskipun menggunakan moda transportasi modern, kita akan tetap melakukan perjalanan-perjalanan yang akan terus menambahkan jumlah langkah kaki kita. Pernahkah para pendengar menghitung berapa langkah kaki Anda selama ini? Jika Anda berminat melakukannya, maka dengan perangkat elektronik modern seperti handphone, gawai, ataupun alat-alat lainnya, kita bisa dengan mudah
mengakses atau mengunduh aplikasi untuk mengetahui selama satu hari berapa banyak jumlah langkah kaki kita. Dan tentunya hal ini bagi kita yang masih dapat beraktivitas atau berkegiatan secara normal. Sebagai seorang ibu rumah tangga, maka saya pun pernah menghitung berapa banyak langkah kaki saya sejak bangun pagi sampai saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan awal dalam rumah tangga tentunya. Dari jam 5 sampai setengah 7 pagi, kurang lebih 1,5 jam. Maka ternyata saya telah melangkahkan kedua kaki saya ini sebanyak kurang lebih 300 sampai 450-an langkah kaki. Dan kalau saya mau, maka saya pun bisa meneruskan menghitung. Tetapi rasanya tidak cukup waktu untuk melakukannya, sebab ketika menghitung jumlah langkah kaki, maka handphone ini harus selalu menyala dan ada di dekat saya. Dan tanpa kita sadari, berjalan kaki dalam rumah pun bisa menjadi olahraga ringan dan ditinjau dari aspek kesehatan serta keadaan tubuh kita yang memungkinkan untuk melakukannya. Maka jalan kaki secara teratur memberi banyak manfaat bagi kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Kita hanya perlu memimpin diri kita untuk melakukan kebiasaan sehat terus-menerus. Tetapi tidak demikian dengan perjalanan hidup kita. Kita tidak memiliki sesuatu pun yang dapat memimpin kehidupan kita. Kita perlu Tuhan yang memimpin kehidupan kita dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Jabatan kekuasaan, gelar, pendidikan, kekayaan, dan lain-lain sebagainya tidak bisa memimpin sepanjang perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat memimpin kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memimpin, Ia menyediakan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 adalah sebuah mazmur atau nyanyian pujian yang penuh kepercayaan dan menunjukkan kelimpahan hidup yang diterima oleh orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala atau pemimpin dalam perjalanan hidupnya. Penulis mazmur ini adalah Raja Daud yang memiliki latar belakang sebagai seorang gembala, dan dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 11 dan 19 menjelaskan bahwa Daud telah menjadi gembala sejak ia masih muda. Dan dalam konteks kehidupan bangsa Israel, maka tugas gembala ini adalah tugas yang mulia sekaligus berbahaya. Pekerjaan mulia karena gembala ini bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup domba-domba atau kambing-kambing gembalaannya atau kawanan ternak apapun yang dia gembalakan. Ia harus memberi makan, ia harus memberi minum, memberi perlindungan, dan memastikan bahwa kawanan domba dan kambing atau kawanan ternak apapun yang dimiliki, yang digembalakan, yang dipimpin, tidak kekurangan apapun dalam kehidupan mereka. Tugas ini menjadi berbahaya karena ada ancaman binatang-binatang buas atau para pencuri yang dapat saja mengancam hidup kawanan ternak ini. Bahkan nyawa sang gembala pun dapat terancam. Konon, jika salah satu kawanan ternak yang digembalakan hilang, maka sang penggembala harus menggantinya.
Dan bukan hanya itu saja, ketika ada domba atau kambing atau kawanan ternak yang digembalakan berusaha keluar dari kelompoknya, maka tak segan sang gembala akan menariknya, mengarahkannya, bahkan kadang harus mencambuk dan bersuara keras berteriak agar mereka tidak terhilang dari kawanan ternak tersebut. Seorang gembala adalah seseorang yang memimpin kawanan ternaknya agar terpelihara dengan baik, agar mereka atau kawanan ternak ini memiliki jaminan untuk keberlangsungan hidupnya, memiliki rasa aman dari berbagai ancaman, dan demikian terus bergulir hari demi hari. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, sangat beralasan ketika Daud mengemukakan dan mendapati bahwa dalam hubungannya dengan Tuhan, Daud benar-benar meyakini, mempercayai, dan memiliki gambaran yang sempurna bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya, bahwa Tuhan adalah gembala baik, sehingga ia takkan kekurangan. Daud mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan telah menjadi gembalanya dalam perjalanan hidupnya. Dari seorang gembala yang hidup di padang dengan kawanan ternak, ia diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Raja Daud telah mengenal dan memahami bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya seperti seorang gembala. Sebagai seorang raja, ia memahami dengan keyakinan dan sangat mempercayai bahwa ia tidak akan bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya tanpa pimpinan Tuhan. Raja Daud menyatakan kebenaran penting tentang Tuhan sebagai gembala yang baik, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Perihal Tuhan yang menyediakan dicatat pertama kali dalam kitab Kejadian, ketika Abraham diuji kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika ia diminta mempersembahkan anak lelaki tunggalnya di atas mezbah bakaran, Abraham tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi Abraham taat, ia bersedia melakukan perintah Tuhan. Sehingga ketika ia mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, maka malaikat Tuhan berseru, dan ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Dan di tempat itulah Abraham menamainya, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, berjalan dengan waktu, berjalan dengan berbagai peristiwa dan pengalaman, ada satu hal yang tidak pernah tidak terjadi, yaitu Tuhan menyatakan dirinya untuk lebih dikenal oleh umatnya. Dan ia membuktikan bahwa ia selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Bahkan ketika umatnya jatuh dalam ketidaktaatan dan berusaha menentukan sendiri jalan hidupnya. Dan selanjutnya ketika perjalanan atau sejarah kehidupan umat pilihan ini sampai pada kepemimpinan Raja Daud, maka benar jika Daud menyatakan hal ini sebagai kalimat pertama dalam pujiannya. Daud memiliki kepercayaan yang kuat dalam hati dan pikirannya tentang Tuhan sebagai gembalanya, tentang Tuhan yang memimpin hidupnya. Ada sebuah keyakinan
terhadap penyelenggaraan Allah dalam hidupnya yang meliputi pemeliharaan dan ketersediaan apapun yang ia perlukan agar ia dapat menjalani hidupnya dan melakukan tugas, melakukan kepemimpinannya sebagai seorang raja. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan dan kepercayaan seperti Daud inilah yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena di sekeliling kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam masa-masa perubahan yang terjadi setiap waktu, setiap saat ini, ada mulai banyak orang yang mulai tidak merasa perlu Tuhan memimpin hidupnya. Ada begitu banyak orang yang mulai merasa percaya diri dan mengandalkan apa yang ia miliki. Mereka merasa tidak perlu lagi ada Tuhan yang memimpin. Ada banyak perkara yang membuat kita merasa tidak perlu ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Banyak orang bangga dengan jabatan, dengan gelar, dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dan lain-lain. Dan hanya menganggap bahwa pimpinan Tuhan itu hanya semata-mata terkait dengan hal-hal yang rohani saja. Sehingga tidak sulit, saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita dengan bangga menyatakan, menyaksikan, entah itu dengan berkata-kata atau melalui nyanyian pujian, bahwa Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah pemimpinku. Tetapi kemudian di sisi yang lain, kita tetap gelap hati, gelap mata, bertindak ceroboh, dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan cemar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah hal yang wajar. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat Raja Daud menyatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu, saudara-saudara, bukan sekedar dapat kita pahami dengan hal yang dimaksudkan kekurangan itu adalah hal-hal yang bersifat materi saja. Tidak, saudara-saudara sekalian, tetapi juga menyangkut hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kita. Bahkan juga hal-hal yang menyangkut perilaku kita, sikap hidup kita. Ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, ketika Tuhan memimpin hidup kita, maka sesungguhnya kita juga takkan kekurangan kasih sejati dalam Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, hidup kita sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita memiliki gembala agung, memiliki pemimpin agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita itu, maka hidup kita akan menjadi satu kehidupan yang utuh. Kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar yang nampak melalui penampilan kita, tetapi seutuhnya dari hati, pikiran, dan juga ada transformasi hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, maka kita takkan kekurangan kasih sejati dalam Kristus yang telah mengubah hidup kita. Ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, Ia menyediakan apa yang kita perlukan, bukan hanya hal-hal yang menyangkut materi, tetapi semua hal yang kita perlukan untuk
kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, Ia menyediakan apa yang kita perlukan. Kecukupan atas semua kebutuhan hidup pun dapat kita percayakan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala, sebagai pemimpin atas kehidupan kita, maka sikap percaya seperti Raja Daud inilah yang perlu kita miliki. Kita percaya kepadanya, kita percaya kepada Yesus, gembala yang baik itu memimpin hidup kita dan Ia menyediakan apa yang kita perlukan. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Kebutuhan materi untuk menyambung dan membiayai hidup kita yang semakin hari semakin besar, semakin sulit, tapi kita punya kebutuhan yang besar. Ataukah barangkali kita memiliki kebutuhan pengampunan dan kasih? Apakah kita memiliki kebutuhan untuk memiliki hati dan pikiran seperti Kristus? Kebutuhan untuk hidup lebih suci dan berkenan kepada Allah. Kebutuhan untuk pemulihan dan pertobatan yang sungguh. Kebutuhan untuk memiliki kerendahan hati dan penyerahan diri hidup sepenuhnya pada kehendak Allah. Ketika Yesus Kristus menjadi gembala yang memimpin kehidupan kita, ketika Yesus Kristus memimpin hidup kita, Ia menyediakan sehingga seperti Raja Daud, mari kita katakan dalam hati kita masing-masing pagi ini, Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, gembala baik dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan meneguhkan iman percaya kami, agar kami tetap patuh pada pimpinan-Mu. Kiranya Engkau menguatkan hati dan jiwa kami, agar kami tetap percaya pada penyelenggaraan-Mu atas kehidupan kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melihat cara-cara-Mu yang ajaib dalam menyediakan semua yang kami perlukan, bukan hanya menyangkut keperluan-keperluan materi atau keperluan-keperluan jasmani kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melihat bagaimana Tuhan menyediakan pengampunan dan kasih yang kami perlukan. Bagaimana Tuhan menyediakan memberikan kami hati dan pikiran seperti Kristus. Tolonglah kami untuk melihat bagaimana Engkau memiliki kehendak agar kami hidup lebih suci dan berkenan kepada Allah. Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk dapat melihat bagaimana Engkau menyediakan pemulihan dan memberanikan kami hidup dalam pertobatan yang sungguh. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat melihat cara-cara-Mu yang ajaib, mengubahkan hidup kami, sehingga kami memiliki kerendahan hati dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, Gembala kami yang baik, kiranya Engkau memampukan kami untuk melihat cara-cara-Mu yang ajaib
dalam menyediakan semua yang kami perlukan. Beri berkat dan pimpinan-Mu bagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Gembala baik hidup kami. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai para pendengar Radio Cakrawala hari ini. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.